Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Seluruh satuan pendidikan mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kreativitas, inovasi, dan penguasaan terhadap teknologi menjadi keharusan bagi tenaga pendidik atau guru. Guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Tugas guru tidak hanya sekedar mengajar, namun juga membimbing, melatih, dan mendidik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Dalam situasi luar biasa ini, guru dituntut untuk melaksanakan banyak peran tambahan. Di antaranya memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non-akademik. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis. Selain itu, guru juga harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa untuk mendukung proses pendidikan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pandemi COVID-19 menjadikan peran guru semakin mulia. Mereka lebih berjuang lagi dalam mencerdaskan anak didik dan mencerdaskan bangsa tentunya. Lalu seperti apa nasib guru di tengah pandemi? Kita akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami seorang guru dari daerah pedalaman, guru dari SMA Negeri 1 Adonara Barat, Nusa Tenggara Timur, Hendrikus Galot, dan juga pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat siang Pak Doni, Pak Hen, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, saya ke Pak Hen dulu. Pak Hen, aktivitas Pak Hen sekarang mengajar apa saja, Pak? Saya Pak Hen selaku guru berada di Kabupaten Brebes Timur, SMA Negeri 1 Adonara Barat pada Kecamatan Adonara Barat. Kita pada posisi sebagai guru mata pelajaran sejarah dan juga memiliki tugas tambahan pada posisi lini pimpinan di Wakasek Humas. Oke, baik. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Guru buat Pak Hen, Pak Don juga, dan buat kita semua, kepada Pak Hen dan para Bapak Ibu guru kita, karena guru inilah yang memiliki peran yang luar biasa yang bisa menjamin masa depan bangsa Indonesia. Ya, tapi Pak Don, masa depan guru pun juga harus diperhatikan, karena guru menjamin masa depan bangsa, tapi jangan sampai masa depan guru kita lewatkan. Menurut Pak Doni bagaimana nih, Pak? Ya, sangat tepat sekali Mas Doni bahwa guru ini kan garda depan pencerdasan bangsa. Jadi saya juga secara pribadi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan guru-guru tetap semangat di masa pandemi ini. Jadi benar kata Mas Doni tadi, guru sebagai garda depan pencerdasan bangsa perlu sejahtera. Ya. Dan agak malang bahwa di masa pandemi ini Bapak Ibu guru pun juga yang terkena dampak. Mengapa? Terutama yang di sekolah swasta, bahwa sekolah swasta ini kan mengandalkan biaya operasional dari orang tua. Yeah. Ketika orang tua terkena dampak pandemi, kemampuan mereka untuk membayar uang sekolah itu menjadi berkurang. Jadi di banyak tempat itu kemampuan bayar itu ada sekitar 80%-an. Artinya apa? Bila sekolah swasta orang tua itu kemampuan bayarnya itu berkurang, maka guru-guru ini menjadi kurang sejahtera. Dan bahkan di kota besar seperti Jakarta pun gaji guru yang diterima bulan lalu dengan sekarang itu semakin lama semakin menyusut karena yaitu tadi, karena memang situasi ekonomi yang tidak mudah. Maka ini memang butuh peranan dari pemerintah. Kalau yang terkait dengan guru negeri tentu saja gajinya tetap ya, karena pemerintah yang bayar gitu ya. Tapi kalau sekolah swasta ini Mas Doni yang memang juga guru terkena dampak, dan dia sebagai garda depan pencerdasan bangsa tetap harus mengajar apapun situasinya, karena ini kan panggilan jiwa mereka gitu. Jadi tidak peduli situasi seperti apapun, Bapak Ibu guru kalau mereka memiliki komitmen pasti mereka akan tetap datang di sekolah, datang mengajar meskipun dengan online atau datang dengan sarana apapun yang bisa memungkinkan mereka mendidik anak-anak bangsa dengan situasi yang memang tidak mudah seperti sekarang. Yeah. Dan saya sangat salut dengan Bapak Ibu guru yang seperti ini. Setuju Pak Don. Kita mengapresiasi ya Bapak Ibu guru yang memiliki semangat yang luar biasa. Tapi saya ingin ke Pak Hen, ingin tahu Pak Hen, kalau di kondisi di tempat Anda sendiri dalam kaitan sekarang lagi pandemi, bagaimana Pak Hen kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah ini, Pak?
Soal pembelajaran di SMA Negeri 1 Honor Barat, masa pandemi tidak pernah menjatuhkan semangat guru dalam proses pembelajaran karena tidak ada alasan bahwa guru dengan serta-merta meninggalkan profesinya. Karena profesi itu sangat melekat bahwa dia menjadikan suatu tugas yang sangat mulia dalam mencerdaskan anak bangsa. Tujuan pendidikan ini hanya untuk bagaimana membentuk karakter siswa dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan mereka untuk menentukan masa depan. Soal kondisi kita di SMA negeri sini, pembelajaran dilakukan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian, Apakah Mas. kegiatan tatap muka sudah berlangsung Pak Hen atau masih secara online, daring? Proses pembelajaran kita di sekolah masih tetap kita lakukan 2 jalur, daring dan luring. Kalau pembelajaran secara tatap muka kita lakukan di sini dengan sistem silang. Artinya bahwa pada satu pembelajaran di pagi hari kita tidak Ada yang masuk di kelas, ada yang di rumah juga, begitu Pak Hen ya? itu kalau sekarang kita semua tertuju pada kondisi sekolah untuk kita lakukan pembelajaran tatap muka tapi secara safe. Kemudian kalau secara luring kita lakukan kunjungan rumah dengan pada setiap titik pembelajaran di setiap desa pada Kecamatan Honor Barat untuk kita lakukan kunjungan pada titik yang dimaksud. Tetapi itu tidak berarti di desa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Demikian, Mas. Iya, menarik sekali ya. Pak Doni, ini kalau kita belajar dari semangatnya Pak Hen dan guru-guru, apalagi guru-guru dan pendidik yang berada di daerah pedalaman yang mungkin dari sisi infrastruktur, akses itu masih terbatas. Apa yang Pak Doni bisa sampaikan kepada para guru dulu deh, sebelum kita bicara kepada pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah, agar tetap menjaga kondisi ini walaupun kita masih ngos-ngosan dalam pandemi ini, Pak Don? Ya, pertama-tama untuk Bapak Ibu guru, saya ucapkan salut ya. Saya sangat mendukung dan Bapak Ibu guru yang di masa situasi sulit seperti ini kan istilahnya seperti di medan perang ya. Kita berjuang antara hidup dan mati, tetapi tetap harus membantu mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Dan saya rasa di Adonara situasinya memang agak berbeda Mas Doni dengan yang di Jakarta, di mana sarana prasarana itu belum ada tersedia begitu banyak. Saat ini kan yang di SD, SMP, SMA itu di Indonesia hampir di atas 40% itu tidak memiliki akses internet. Di beberapa daerah itu nggak ada listrik. Jadi ada sekitar 12.300 nggak ada internet, lalu kemudian nggak ada listrik juga gitu. Ini kan tentu harus ada cara-cara tertentu. Nah, saya rasa apa yang dilakukan dengan model modifikasi, artinya dengan sarana yang ada, entah melalui kunjungan, guru datang mendatangi pos-pos tertentu di mana ada pusat siswa hadir di sana, domisilinya itu, lalu kemudian melalui luring, bahkan ada yang datang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, tentu ini harus diapresiasi. Itu yang pertama. Jadi sarana prasarana ini tentu saja kalau kita melihat memang masih banyak ketimpangan antara yang pusat dan di daerah. Di Jakarta saja Mas Doni itu masih ada sekitar 8% warga Jakarta yang tidak bisa akses untuk internet ya. Jadi artinya akses internet pun tidak otomatis dimiliki di ibu kota gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, dan memang catatan saya untuk Bapak Ibu guru, jangan hanya kemudian memakai 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tetapi juga edukasilah gitu ya anak-anak itu tentang bagaimana proses penyebarannya gitu. Karena banyak riset menunjukkan bahwa penyebaran itu kebanyakan dari anak gitu. Ketika anak-anak nggak bisa diatur gitu, mereka akan kumpul ngobrol-ngobrol, dan ini tentu saja guru sebagai yang digugu dan ditiru itu perlu memberi contoh, karena faktor psikologi sosial ini Mas Doni yang sulit. Karena Bapak Ibu guru bahkan di kota besar pun ketika mereka masuk ke sekolah itu juga mulai ngeriung aja ngumpul-ngumpul gitu. Dan ini menjadi kayak tekanan sosial gitu loh, seolah apa yang dilakukan banyak orang itu benar gitu loh, padahal enggak. Nah, ini membahayakan sekali bagi pola berpikir dan juga keselamatan kita di masa depan sebenarnya. Iya. Baik Pak Don dan Pak Hen, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, Lunch Talk segera kembali sesaat lagi.